Halo semuanya, dan selamat datang lagi di Kupas Tuntas. Di sesi kali ini kita bakal ngebongkar rahasia soal gimana sih sebenarnya pemerintah modern itu beroperasi di balik layar. Kalian pernah nggak sih kepikiran gimana caranya sebuah negara bisa ngelola birokrasi yang supermasif di tengah dunia yang perubahannya cepet banget? Nah, hari ini kita bakal ngebedah evolusi besar-besaran dalam cara pemerintah ngelayanin publik, dari yang tadinya kaku banget sampai jadi jaringan yang bener-bener dinamis. Oke, coba deh bayangin bentar. Ada krisis kesehatan nasional berskala raksasa. Gimana mungkin pemerintah bisa ngordinasiin respons krisis yang sebegitu gedenya? Ngelibatin kementerian, rumah sakit, organisasi dunia, sampai masyarakat sipil tanpa ikutan runtuh gara-gara beban birokrasinya sendiri. Coba perhatiin peta jaringan dari respons krisis Mars ini. Lihat kan? Ini tuh bukan lagi soal instruksi dari satu bos yang duduk di puncak piramida. Tapi ini literally jaring laba-laba kolaborasi yang luar biasa rumit. Terus, kenapa kita butuh banget sistem jaring laba-laba ini? Jawabannya simple, karena cara-cara lama yang dipakai buat jalanin pemerintahan tuh udah mulai nggak mempan lagi. Dunia kita sekarang makin kompleks dan pluralistik. Sistem birokrasi tradisional atau bahkan gaya korporat ala tahun 90-an yang dulu sempat hits, sekarang udah nggak cukup. Keduanya itu ibarat cuma kepingan puzzle, teori parsial doang yang nggak bisa berdiri sendiri di era modern. Kondisi ini nuntut kita buat benar-benar ngerombak cara pikir kita soal pelayanan publik. Biar nggak bingung, ini rute perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bahas era birokrasi tradisional. Terus masuk ke pendekatan ala bisnis. Ketiga, lahirnya tata kelola jaringan. Keempat, kolaborasi di dunia nyata. Dan terakhir, masa depan pelayanan publik. Yuk, kita mulai. Nah, coba perhatiin timeline ini sebentar. Ada 3 era besar nih, atau the big three, yang ngebentuk sejarah pelayanan publik. Sebelum tahun 80-an, kita ada di era public administration klasik. Terus, dari tahun 80 sampai 2000, trennya geser ke New Public Management. Dan akhirnya, dari tahun 2000-an sampai detik ini, kita hidup di era New Public Governance. Kita bakal telusurin ini satu-satu. Oke, bagian 1. Era birokrasi tradisional, si piramida yang kaku. Buat paham gimana era pasca Perang Dunia Kedua ini jalan, kalian bayangin aja sebuah tumpeng. Visual tumpeng ini pas banget buat ngegambarin era public administration klasik. Bentuknya yang ngerucut ke atas, kaku, dan hierarkis tuh benar-benar ngelambangin gimana kekuasaan dan instruksi cuma ngalir dari satu titik di puncak ke bawah. Top down abis, nggak ada ceritanya improvisasi di lapisan bawah, soalnya semuanya murni diarahkan dari atas sama satu otoritas tunggal. Secara teori, di era PA ini semuanya tuh didominasi sama hukum dan aturan birokrasi yang super ketat. Fokus utamanya ya hierarki dan otoritas formal. Ada garis tegas banget antara pihak yang bikin kebijakan politik sama pihak yang sekedar ngejalanin secara administratif. Emang sih, tingkat profesionalismenya tinggi banget dan ini lumayan efektif buat ngebangun negara kesejahteraan atau welfare state pasca perang. Tapi ya gitu, seiring berjalannya waktu, si piramida tumpeng ini kerasa terlalu lamban dan inefisien buat ngikutin dinamika masyarakat yang makin cepat. Masuk ke bagian 2, pendekatan ala bisnis. Unit-unit yang terpisah. Nah, gara-gara birokrasi yang lamban tadi, di tahun 80-an pemerintah di berbagai negara mulai nyoba-nyoba gaya baru, bertindak kayak perusahaan swasta. Dari yang tadinya tumpeng raksasa, sekarang kita beralih ke sate. Ini dia yang namanya era New Public Management, atau NPM. Layanan publik dipecah-pecah jadi unit kecil yang kepisah, didesentralisasi, dan ibaratnya ditusuk secara individual dengan target mereka masing-masing. Udah mirip banget sama kontrak-kontrak corporate gitu deh. NPM ini muncul murni karena gregetan sama kelemahan public administration. Di era ini, pemerintah minjem jurus-jurus dari sektor swasta, kayak kompetisi pasar, kontrak kerja, sampai misahin organisasi jadi unit-unit layanan tunggal. Semuanya difokusin ke kinerja internal, efisiensi teknis, dan nyapai target output yang bisa diukur pakai angka. Kedengarannya keren kan? Pemerintah jadi kelihatan lebih efisien. Tapi masalahnya, unit-unit ini saking sibuknya sama metrik angka mereka sendiri, mereka sampai lupa gimana caranya kerja bareng. Kalau kita jajarin kegagalan dari dua sistem ini, polanya bakal kelihatan jelas banget. Public administration yang hierarkis itu gagal total buat paham kompleksitas implementasi di dunia nyata. Di sisi lain, NPM yang terlalu terobsesi sama angka dan efisiensi bisnis malah ngabain proses kebijakan dan konteks demokratis. Mereka lupa kalau warga negara itu ya pemegang hak, bukan cuma sekedar pelanggan atau konsumen. Jelas banget kita butuh jalan keluar dari sini. Lanjut ke bagian 3, lahirnya tata kelola jaringan, campuran yang pluralistik. Masuk ke abad ke-21, kita akhirnya sadar kalau ngandelin hierarki murni atau pasar murni aja itu nggak bakal jalan. Kita butuh paradigma baru. Balik lagi ke analogi makanan nih. Bayangin semangkok ramen. Beda sama tumpeng yang kaku atau sate yang misah-misah, ramen ini campuran berbagai bahan yang beragam banget, tapi pluralistik. Ada mie, telur, daging, daun bawang. Ini semua ibarat aktor negara dan non-negara yang ngumpul jadi satu.
Mereka nyumbangin rasanya masing-masing buat ngebentuk satu kaldu yang kaya. Kaldu itulah yang kita sebut nilai publik, hasil kerja bareng. Dan inilah esensi dari tata kelola yang modern. Era baru ini dinamain New Public Governance atau NPG. Sistem ini mengakui realitas bahwa negara kita itu pluralistik. Nggak ada satu entitas pun yang bisa beresin masalah sendirian. NPG ngegeser fokusnya dari sekedar kompetisi jadi kolaborasi jaringan antar organisasi. Dan yang lebih penting, sistem ini nggak cuma ngejar output angka-angka di atas kertas, tapi lebih peduli sama proses dan hasil nyata atau outcome buat masyarakat. Gimana caranya? Karena fondasinya bukan lagi soal instruksi atasan atau kontrak formal yang kaku, melainkan kepercayaan dan hubungan jangka panjang antar pihak. Biar bahasan kita makin solid, coba kita intip definisi dari Stephen Osborne tahun 2006. Menurutnya, NPG ini adalah paradigma yang akarnya bukan dari ilmu politik murni atau ekonomi, melainkan dari sosiologi organisasi dan teori jaringan. Fokusnya sangat clear, desentralisasi otoritas, bikin keputusan lewat negosiasi, dan koproduksi di mana berbagai aktor turun tangan langsung buat nyiptain nilai publik bareng-bareng di lingkungan yang serba kompleks. Oke, bagian 4. Kolaborasi di dunia nyata. Teori dalam praktek. Paham teorinya sih asik, tapi gimana kalau kita lihat realitanya di lapangan? Kita balik lagi ke diagram respons MERS tadi. Sekarang diagram ini jadi make sense banget kan? Ini adalah contoh absolut dari kolaborasi horizontal. Di sini, Kementerian Kesehatan nggak sok jadi bos tunggal. Sebaliknya, mereka ngebangun jaringan tata kelola sama WHO, pemerintah daerah, asosiasi medis independen, sampai masyarakat sipil. Panah-panah yang saling silang ini nunjukin jalur negosiasi yang dibikin berdasarkan rasa saling percaya dan satu tujuan bersama, ngehentiin wabah. Sekarang kita geser sedikit ke sektor infrastruktur raksasa. Lihat struktur pembiayaan kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Proyek segede ini mustahil banget bisa kejadian kalau masih pakai gaya birokrasi tumpeng yang jadul. Yang kalian lihat ini adalah kemitraan inovasi lintas sektor publik dan privat. Gabungan konsorsium BUMN kita, perusahaan luar, sampai pinjaman bank internasional. Semuanya bagi-bagi resiko dan ngatur duit dalam satu ekosistem tata kelola kolaboratif. Ini benar-benar wujud nyata dari penciptaan nilai publik bareng-bareng. Dan akhirnya, bagian 5. Masa depan pelayanan publik, analisis komparatif. Nah, buat narik kesimpulan, perhatiin rangkuman di tabel ini. Poin krusialnya ada di transformasinya. Kita bisa lihat pergeseran akar ilmu dari ilmu politik dan ekonomi sekarang melangkah ke sosiologi organisasi dan jaringan. Fokusnya juga berubah, dari sekedar ngurusin sistem kebijakan makro, sempat ngecil ke unit layanan mikro, dan akhirnya meluas jadi hubungan kolaboratif. Mekanisme pengendalinya berubah drastis, dari hierarki komando, beralih ke pasar kompetitif, sampai akhirnya bermuara pada rasa kepercayaan. Dan yang paling ditekankan, nilai intinya udah berevolusi dari cuma sekedar efisiensi mekanis, jadi kolaborasi yang ngasih dampak nyata ke masyarakat. Pembahasan tadi bawa kita ke satu pertanyaan penting buat direnungin. Saat kita ngadepin tantangan masa depan yang makin gak ketebak, entah itu krisis iklim atau pandemi baru nantinya, coba deh kalian perhatiin pemerintah di daerah kalian. Apakah institusi di kota kalian masih jalan pakai sistem piramida kaku yang cuma nunggu perintah dari atas? Atau jangan-jangan mereka udah mulai ngebentuk jaringan kolaboratif yang fleksibel dan ngerangkul masyarakat luas? Jawaban dari pertanyaan ini bakal nentuin seberapa siap kita ngadepin hari esok. Makasih banyak udah ngikutin Kupas Tuntas kali ini, terus perhatiin dunia di sekitar kalian, dan sampai ketemu di analisis seru berikutnya.